Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 dari kelas penyusunan rencana bisnis Agri A yang beranggotakan saya sendiri Amelia Ramadhani Adwina dengan NIM 2210223032 dan rekan saya. Saya Fikri Akilah dengan NIM 3021. Saya masih Rahayu dengan NIM 1032. Jadi di sini kami memiliki tiga rancangan ide bisnis, yaitu yang pertama ada bunga kertas, berikat dari bonggol jagung, dan yang terakhir ada pakan ternak dari limbah kakao. Kemudian yang pertama itu ada bunga kertas merupakan produk kerajinan yang terbuat dari kertas yang diolah menjadi bentuk bunga yang indah dan tahan lama. Meskipun bunga kertas telah ada sejak lama, potensi untuk mengembangkan bisnis ini dengan inovasi dan kreativitas masih sangat besar. Bunga kertas dapat digunakan untuk dekorasi, souvenir, dan berbagai keperluan yang lainnya. Sumber ide ini berasal dari meningkatnya minat masyarakat terhadap produk handmade dan ramah lingkungan, serta kebutuhan akan dekorasi yang unik dan tahan lama. Bunga kertas menjadi alternatif yang menarik dibandingkan bunga segar yang cepat layu. Peluang bisnisnya yaitu dilihat dari pasar produk kreatif yang berkembang, dekorasi acara, souvenir dan kenang-kenangan, ramah lingkungan, serta kreativitas dan kostumisasi. Berikutnya ada briket dari limbah bonggol jagung. Di sekitar Padang banyak tanaman jagung yang tumbuh subur. Menariknya ada juga limbah bonggol jagung yang sering terbuang begitu saja. Padahal limbah ini sebenarnya bisa diolah menjadi briket yang memiliki nilai jauh lebih tinggi sekaligus memberikan solusi untuk mengurangi sampah organik di lingkungan sekitar. Sumber ide bisnis ini didapatkan dari faktor internal, di mana melihat pengalaman orang lain yang telah sukses dalam pengolahan limbah bonggol jagung menjadi briket. Peluang ide bisnis ini yaitu usaha pembuatan briket dari bonggol jagung ini memiliki peluang besar karena Indonesia adalah penghasil jagung yang melimpah, menghasilkan banyak limbah yang belum dimanfaatkan. Dengan meningkatnya permintaan akan energi alternatif dan ramah lingkungan, briket ini menawarkan solusi bahan bakar yang lebih murah dan hijau. Selain itu, produk ini dapat dipasarkan di berbagai sektor seperti rumah tangga dan industri dengan biaya produksi yang relatif rendah, menjadikannya memiliki daya saing lebih baik di pasar. Yang ide berikutnya itu limbah kulit kakao yang diolah menjadi pakan ternak. Eh, Limbah ini memiliki kandungan nutrisi yang berpotensi dijadikan bahan baku pakan ternak. Kulit kakao dapat diolah menjadi pakan ternak yang bergizi tinggi, sekaligus mengurangi limbah pertanian dan memberikan nilai tambah bagi petani. Sumber ide bisnis ini berasal dari observasi terhadap banyaknya kulit kakao yang terbuang, sementara kebutuhan akan pakan ternak yang lebih ekonomis dan bernutrisi terus meningkat. Peluang di bisnis ini yaitu mengingat Indonesia merupakan salah satu negara penghasil kakao terbesar di dunia yang menghasilkan limbah kulit kakao dalam jumlah besar. Dengan meningkatnya permintaan terhadap pakan ternak yang lebih murah dan ramah lingkungan, produk ini bisa menjadi alternatif yang bernilai ekonomi tinggi. Selain itu, biaya produksi yang terjangkau menjadikan produk ini lebih kompetitif di pasaran. Pakan ternak berbasis kulit kakao ini dapat dijual kepada peternak skala kecil hingga besar, sehingga memiliki peluang pasar yang luas dan berkelanjutan. Berikutnya ada penilaian alternatif dari tiga rancangan ide bisnis tersebut. Setelah kami lakukan penilaian kriteria dengan skala 1 sampai 5, didapatkan ide bisnis itu eh, yaitu ide pembuatan briket dari limbah bonggol jagung dengan skala ratingnya itu 4,09. Untuk penjelasan lebih lanjut mengenai usaha briket dari limbah bonggol jagung akan dijelaskan oleh Fikri. Kepada Fikri, disilahkan. Nah, di sini usaha yang kita ambil yaitu usaha briket tongkol jagung dengan uraian usaha yaitu usaha ini bergerak di bidang produksi dan penjualan briket yang berbahan dasar tongkol jagung. Briket ini merupakan alternatif bahan bakar yang ramah lingkungan dan ekonomis dibandingkan dengan bahan bakar fosil. Yang kedua yaitu produk atau jasa. Produk utama adalah briket arang dari tongkol jagung yang dikemas dalam berbagai ukuran untuk kebutuhan rumah tangga, restoran, dan industri kecil. Selain itu, usaha ini juga menyediakan jasa konsultasi terhadap penggunaan briket dan distribusi ke berbagai daerah. Selanjutnya yaitu pasarnya. Target pasar untuk usaha ini ditargetkan pada rumah tangga, pedagang kaki lima, restoran, serta pelaku usaha kecil dan menengah di Kota Padang yang membutuhkan bahan bakar alternatif. Untuk lokasi usahanya itu usaha ini berlokasi di Kota Padang dengan memilih area yang strategis yang dekat dengan sumber bahan baku dan jalur distribusi. Nah, persaingannya yaitu persaingan utama berasal dari produsen briket
briket tempurung kelapa, dan arang kayu yang terutama di Kota Padang. Namun, briket tongkol jagung memiliki keunggulan dari segi harga yang lebih terjangkau, ramah lingkungan, dan efisiensi energi yang lebih tinggi. Untuk manajemen dan personaliannya itu, usaha ini dikelola oleh tim kecil yang terdiri dari bagian produksi, pemasaran, dan distribusi. Manajemen menerapkan sistem kerja efisien dari tim usaha terdiri dari tenaga kerja yang bertanggung jawab dalam pengolahan bahan baku, pembuatan briket, pengemasan, serta pemasaran dan distribusi. Dikembalikan kepada Amel. Kira investasi dan biaya-biaya yang dibutuhkan dalam dalam merealisasikan rencana ide bisnis tersebut akan dijelaskan oleh Melsi. Kepada Melsi, disilakan. Selanjutnya itu ada perkiraan investasi. Yang pertama itu ada peralatan dan mesin. Yang pertama mesin penggiling seharga 3 juta, mesin pencetak briketnya seharga 2 juta, peralatan pengiringnya seharga 2 juta, dua bahan bakunya itu dengan harga 1.000 per kilonya, kebutuhan tergantung skala produksi. Yang kedua, bahan tambahan jika ada. Yang ketiga, fasilitas sewa lahan atau pabrik seharga 3 juta, biaya pembangunan jika diperlukan seharga 3 juta, tenaga kerja, gaji pekerja dengan harga 1 juta per orang atau per bulannya, biaya operasional listrik dan air 1 juta per bulan, pemeliharaan mesin seharga 500 per bulan, regulasi dan lisensi, izin usaha dan sertifikat seharga 1 juta. Selanjutnya. Selanjutnya itu ada produksi dan penerimaannya. Yang pertama itu proses produksi briket tongkol jagung. Yang pertama itu ada pengumpulan bahan baku, kumpulan tongkol jagung dari petani atau sumber lainnya. Pastikan bahan baku berkualitas baik dan bebas dari penyakit. Yang kedua adalah pengeringan. Keringkan tongkol jagung jika kadar airnya tinggi, kadar air ideal. Untuk produksi briket biasanya di bawah 15%. Yang ketiga ada penggilingan, giling tongkol jagung hingga halus untuk memudahkan proses pencetakan. Penggilingan menghasilkan serbuk halus yang lebih mudah dipadatkan. Yang keempat ada pencampuran, campurkan serbuk tongkol jagung dengan bahan pengikat jika diperlukan untuk meningkatkan kekuatan briket. Yang kelima pencetakan, cetak campuran tersebut menggunakan mesin pencetak briket. Proses ini memadatkan bahan menjadi bentuk briket. Yang keenam ada pengeringan dan penyimpanan. Keringkan briket yang telah dicetak untuk mengurangi kadar air lagi dan simpan di tempat yang kering agar tidak lembab. Penerimaan briket tongkol jagung yang pertama itu pasar potensial, industri energi. Briket dapat digunakan sebagai bahan bakar alternatif di industri. Pertaniannya dapat digunakan sebagai pupuk organik atau bahan bakar untuk keperluan pertanian. Rumah tangga dapat dipasarkan untuk keperluan memasak atau pemanas. Yang kedua, harga jual. Harga jual briket tongkol jagung bervariasi tetapi bisa berada dalam kisaran seharga 2.000 sampai 5.000 per kilo, tergantung pada kualitas dan permintaan pasar. Yang ketiga, estimasi penerimaan. Misalkan produk briket adalah 1 ton, seharga 1.000 per bulannya, dengan harga jual sebesar 3.000 per kilo, total penerimaan bulanan bisa mencapai 3 juta. Biaya terkait aktivitas usahanya berikut rinciannya. Yang pertama itu biaya investasi awal, peralatan dan mesinnya, mesin penggiling seharga 3 juta, mesin pencetak 2 juta, peralatan pengering 2 juta, fasilitasnya pembelian atau sewa lahan seharga 7 juta jika membeli, biaya registrasi dan lisensi seharga 1 juta, biaya operasional bulanan bahan baku tongkol jagung seharga 1.000 per kilo tergantung kebutuhan skala. Yang tenaga kerjanya gaji pekerja seharga 1 juta per orangnya, biaya utilitas listrik dan air seharga 1 juta per bulan, pemeliharaan mesin seharga 500 per bulan, kemas dan distribusi seharga 500 per bulan, biaya pemasarannya itu ada promosi dan iklan seharga 300 per bulan, transportasi seharga 500 per bulan tergantung jarak dan volumenya. Sekian, kembalikan kepada Amel. Terima kasih kepada Melsi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila masih ada kesalahan dan kekurangan, kami mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.